Oke, sudah record ya. Baik, selamat malam kepada Bapak Ambang Priyonggo PhD, kepada Mas Jeffrey, dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Nah, teman-teman, kita hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Ambang. Nah, Pak Ambang ini adalah dosen saya dulu semasa saya menempuh S1 Komunikasi di UMN, teman-teman, untuk konsentrasi jurnalistik. Nah, beliau juga dosen pembimbing akademik saya dulu, teman-teman. Jadi ini adalah gurunya maha guru, ini maha gurunya gitu ya. Nah, teman-teman sedikit CV atau profil dari Pak Ambang yang bisa saya bagikan. Nah, Pak Ambang ini lulusan S1-nya dari Erlangga University, dari Universitas Erlangga. Lalu untuk gelar masternya atau S2-nya, Pak Ambang mendapatkan beasiswa chevening, mengambil apa namanya gelar masternya itu di University of Westminster. Kemudian untuk S3-nya atau doctoral degree-nya, Pak Ambang mengambil Media Studies di University of Malaya. Nah, tidak hanya menjadi seorang scholar, Pak Ambang juga pernah menjadi editor, menjadi wartawan gitu ya, dan pernah menjadi editor di beberapa media terkenal, bahkan pernah menjadi head gitu ya untuk senior editor dan founding editor di harian seputar Indonesia seperti itu, teman-teman. Jadi tidak usah diragukan lagi kapabilitas dari Pak Ambang. Nah, langsung saja kita memberikan kesempatan kepada Pak Ambang. Jadi di kelas Media Relations ini Pak Ambang akan menjelaskan tentang fenomena homeless media dan apakah perlu seorang praktisi PR itu bekerja sama dengan homeless media. Baik, oke, terima kasih, Vin. Bisa saya Izin Pak, suaranya agak putus-putus di saya Pak, mohon maaf. ya, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Calvin? Sudah Pak, sudah lebih baik Oke, Pak. ya, ya, oke. Baik, saya izin share screen dulu. Oke. Baik, sudah bisa melihat teman-teman semuanya. Sudah Pak. Oke, Teman-teman juga boleh berpartisipasi dengan memberikan ini ya, jempol-jempol digitalnya ya. oke, baik. Ya, terima kasih, Alvin, atas kesempatannya. Oke, bisa mendengar suara saya? Aman, Alvin? Sedikit terputus-putus sih Pak. Kalau Sebentar Bapak off cam ya. nggak apa-apa Pak. Mungkin untuk bisa memperbaiki jaringan sementara Pak. Oke, sebentar. Oke, sekarang bagaimana? Apakah bisa? Sudah lebih baik Pak. Sudah lebih baik Pak. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya ini ya. Baik, malam ini saya diminta oleh Calvin untuk sedikit berbagi terkait apa namanya eh, konteks media relation. Sebenarnya saya tidak spesifik nanti akan membahas soal homeless media, tapi nanti akan ada bahasanya akan mengarah ke sana. Tapi ini nanti lebih lebih agak umum sedikit ya supaya teman-teman juga paham intinya bahwa ini nanti akan juga semakin membandingkan gitu ya kenapa kemudian kita masih tetap perlu untuk apa namanya bergantung kepada media yang bersifat mainstream atau media arus utama dalam konteks kita ingin menyebarkan informasi gitu ya. Oke, dari perspektif seorang PR kira-kira seperti begitu. Nah, baik, ya kita ketahui bahwa media relations itu kan memiliki banyak fungsi begitu ya. Jadi kaitannya tentu di dalam konteks untuk membangun kepercayaan gitu ya. Kaitannya juga untuk mengelola citra, lalu menyebarkan informasi dan juga tentu di dalam suatu konteks tertentu itu bahkan fungsi media relation sangat penting dalam kaitan mencegah adanya sebuah krisis komunikasi ya kira-kira seperti itu. Nah, konteks yang seperti ini tentu Pak Ambang, izin Pak. ya Mohon maaf Pak. Suaranya agak kembali putus-putus di saya Pak. Dari Mas Jeffrey, ya aman atau bagaimana Mas?
Eh, mohon maaf nih, Pak Alvin, kalau dari saya untuk Pak Ambang sih dari tadi jelas Pak, Oke, jelas, mungkin Oh, dari saya. jelas, Mungkin dari saya. aman, Silakan aman, lanjutkan, Pak. aman Pak, aman. Oke, baik. aman Pak. Baik, oke ya. Eh, ya, jadi di dalam proses media relations ini tentu akhirnya kita namanya perlu untuk kemudian membangun sebuah relasi yang baik dengan media ya berkaitan fungsi-fungsi seperti ini. Nah, tentu teman-teman sudah belajar lah ya apa itu apa namanya definisi media relations. Nah, ini saya ingin berikan saja terkait apa namanya bangun komunikasi antara media teks terutama kemudian menekankan membangun relasinya itu dengan media-media mainstream seperti itu bahwa kita tahu dulu landscape-nya seperti apa sekarang ini. Mungkin di era kami dulu sama sekarang itu sangat jauh berbeda ya. Eh, Perubahannya sudah cepat karena pengaruh namanya teknologi komunikasi sama konteks digital ya. Perubahannya membawa apa namanya dampak kepada konteks ya gitu ya. Ada beberapa hal nih ya. Pertama kita sekarang mengalami fragmentasi media. Kalau dulu mungkin lebih mudah menjangkau apa audiens karena ya apa namanya belum fragmentasi sekarang ini ya sekarang ini nggak ada audiens yang kemudian bergantung hanya pada saja misalnya uh, saat ini tidak pada satu media banyak beragam gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam teks sekarang ini ya memang segmentasi ini tidak dihindarkan kan multi multi platform gitu ya itu kemudian diakses melalui apa namanya handphone dari teman-teman ya. Nah tentu akibatnya apa ya media otoritas media harus utama ya dalam membentuk opini publik itu semakin terdistribusi. Kalau dulu memang sentralnya itu kuat sekali untuk mempengaruhi publik. Begitu ya. Tapi kalau sekarang ini karena fragmentasi media itu agak ya terdistribusi karena ada kehadiran misalnya platform lain misalnya kita bicara sosial media yang dikelola baik oleh individu-individu tertentu misalnya atau oleh lembaga-lembaga tertentu yang lain seperti itu ya jadi makin tidak eksklusif lagi peran media itu sebagai keeper dari informasi begitu. Lalu kita juga mengalami apa yang disebut sebagai audience changing behavior of audience. Kalau dulu kita audience itu semacam end product gitu ya, endingnya ya end usernya saja gitu ya. Tapi kalau sekarang itu enggak. Jadi audience itu lebih aktif ya. Jadi mereka pun sekarang bisa menghasilkan informasi sendiri gitu ya lalu kemudian mereka bisa menyebarkan informasi itu ke publik gitu jadi kalau dulu masih bergantung batanya ke publik itu adalah media ya sekarang mereka bisa langsung ke publik ya memang ada gitu. Mereka bisa mengemas informasi mendistribusikannya ya dengan cara yang sangat mudah seluasnya ya kembali lagi ini adalah dampak dari kehadiran teknologi komunikasi terutama sekarang bisa menggunakan platform platform media sosial seperti itu. Oke, nah eh, nah changing landscape berikutnya kita juga perlu ketahui bahwa sekarang ini kita apa namanya berada di bawah cengkraman raksasa platform-platform digital gitu ya yang cara mereka bekerja ya sekarang ini tentu sangat bergantung kepada algoritma ya itu mau Google, Meta, TikTok atau yang sekarang lagi ngetren ya itu platform AI begitu ya. Nah media sekarang ini sangat bergantung dari distribusi mereka ya untuk apa namanya konten gitu ya distribusi konten. Jadi ketergantungan terhadap platform ini makin makin tinggi seperti itu. Dan ini mempengaruhi juga kondisi
bisnis media. Makanya sekarang kalau teman-teman lihat banyak media yang ya tidak mampu untuk bertahan kan, ya kan? Itu karena faktor-faktor ini. Seperti itu. Ya ini sebagai contoh saja. Di antara teman sekarang ini ketika mengkonsumsi ingin informasi misalnya dari Google, pasti ketika teman-teman ngetik gitu ya, dan mencari suatu informasi, yang muncul pertama adalah AI overview-nya dari Google kan, begitu ya. Jadi itu semacam men-summary apa yang ingin teman-teman cari, dan itu mesin pencari Google-nya secara otomatis sudah apa mengumpulnya. Jadi ada AI-nya yang mampu mengamati informasi itu dari beragam sumber. Maka yang dilakukan teman-teman ya cukup itu kan, tidak kemudian scroll ke bawah misalnya, melihat atau bahkan menuju ke landing site atau ke website di mana tempat informasi-informasi itu yang awalnya berada. Seperti itu ya. Ya ini kemudian menimbulkan dampak apa yang disebut bahkan sekarang ini istilah populer zero klik gitu ya. Jadi apa akibatnya ketika tidak ada orang yang masuk ke situs-situs sumber-sumber utama tadi gitu ya. Ya kita tahu kalau misalnya media sangat bergantung kepada iklan untuk bisa mendapatkan iklan. Ini dampaknya yang cukup luar biasa gitu ya. Dan konteksnya juga sharing apa hasilnya harusnya harus profit sharing antara Google dengan apa namanya konten penyedia konten tadi ya, tapi kenyataannya ini sering tidak terjadi. Mesinnya itu sudah langsung crawling data sedemikian rupa canggihnya begitu ya, eh, tanpa kemudian bayar kan. Ini nggak aspek dia jadi pemasaran. Saya kira seperti itu. Ini change yang teman-teman harus ketahui. Nah, tapi terlepas dari kondisi-kondisi yang tadi sampaikan, ya, kalau kita melihat bahwa media arus utama itu tetap menjadi medium yang kredibel, gitu ya. Uh, apa namanya untuk kemudian digunakan oleh praktisi dalam menyebarkan informasi. Gitu. Bahkan bahkan kalau bicara credibility ini ya, itu tanya ini ya, ini baru beberapa hari lalu ya dari Kompas ID ini saya ambilkan contohnya. Jadi cukup menarik ya, bahwa ternyata apa namanya media massa arus utama itu masih menjadi platform dominan gitu ya bagi pembaca ya dalam mengikuti atau ya mengikuti kabar peristiwa ya, kira-kira seperti itu. Jadi lebih dipercaya ketimbang misalnya yang lain-lain, masuk sekarang kehadiran influencer di media sosial 6,4% misalnya ya. Eh, dari pemerintah 20,9% ya, dan yang lain-lain gitu. Jadi ini artinya bahwa tren kepercayaan terhadap media arus utama itu masih ya lain lah gitu ya. Dari influencer, kehadiran influencer ini kan ini ya menjadi salah satu faktor juga yang mempengaruhi apa namanya credibility-nya dari media arus utama. Nah, kenapa kok kemudian media itu dianggap kredibel ya, teman-teman? Ini memang ada beberapa faktor kenapa media itu menjadi tempat yang pas yang kredibel untuk kemudian menyalurkan informasi. Dan ini pentingnya nanti media relation kan di situ ya. Ya, kita tahu bahwa kembali lagi nih untuk menjawabnya adalah terkait fungsi pers sendiri ya. Pers itu kan berfungsi untuk menyampaikan informasi yang aktual. Ini informasi ini ya, menyampaikan informasi yang faktual memang sudah diverifikasi dan tentu relevan di publik. Oke, terjadi mekanisme fact checking di sana, gitu ya. Itu kenapa media-media besar itu masih, atau media utama itu rata-rata masih menjadi primadona bagi lembaga-lembaga apapun, private, lembaga bisnis atau lembaga pemerintah ya, untuk dijadikan jembatan ya, dalam konteks menyebarkan informasi ke publik. Begitu. Karena ya Anda bisa bayangkan memang ini nggak main-main informasi yang kerjanya jurnalis itu
ya di area-area seperti ini dia harus tuntut menyampaikan berita yang akurat, yang kredibel, yang faktual, dan itu melalui proses checking gitu ya, jangan sampai data-data ini sampaikan ke publik itu salah. Ya. Nah, bayangkan misalnya kalau teman-teman membaca informasi yang di luar media gitu ya, terkadang kita kemudian merasa ragu gitu ya, atau bahkan eh, informasi-informasi tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta yang akurat, fakta yang objektif, fakta-fakta yang jelas, begitu yang terjadi teman-teman terperangkap dalam konteks itu misinformasi atau disinformasi, kira-kira seperti itu. Jadi ini fungsi yang pertama itu informasi ini yang menjadikan alasan kenapa media dianggap kredibel. Kemudian yang kedua itu bahwa eh, pers itu mempunyai fungsi kontroversial juga, atau kita biasanya menyebutnya sebagai fungsi watchdog ya. Jadi media peran untuk mengawasi baik itu pemerintah atau korporasi ya, dan juga institusi publik yang lain. Oke. Nah, ini ada fungsi check and balance, jadi tidak sekedar opini personal ya. Ini kemudian nanti kalau kemudian sampai informasi kita diingat oleh media, jadi kita merasa oh ini memang sudah bagian dari, atau bahkan kita menerima kritik di media itu adalah bagian dari apa namanya konsosial atau peran dia yang menjalankan fungsi watchdognya seperti itu. Nah berikutnya ada fungsi yang lain dari media, dari pers ya, dengan publik. Jadi pers itu selama memang memiliki fungsi untuk membantu masyarakat ya dalam memahami isu yang sangat kompleks ya, analisis, memberikan konteks proporsional. Oke, ini berbeda misalnya kalau teman-teman banding dengan para influencer itu, nah, cenderung menyajikan informasi yang parsial misalnya, atau mungkin subjektif tanpa tanggung jawab yang bersifat edukatif. Terkadang kita malah sering tahu bahwa ada beberapa influencer dia tidak tentang bidang A misalnya, dia berani kemudian cara beropini gitu ya, bidang A. Sering terjadi kan seperti itu ya. Jadi ada aspek unsur kepakaran yang hilang sana. Ya, jadi tidak kredibel lagi kan seperti itu. Ya, ini kalau dalam konteks kita bicara media utama. Begitu. Nah, uh, ada juga yang lain nih, kaitannya sama hiburan dan identitas. Ya, media itu juga menyediakan ruang budaya dan hiburan, tetapi ini konteksnya bahwa media itu tetap dalam rangka etika jurnalistik, menjaga ya proses kerjanya dengan mengikuti kaidah-kaidah dan juga etika jurnalistik. Ya. Nah, jadi misalnya cover pulsa gitu ya, tidak tidak apa namanya misalnya melakukan kita misalnya gitu ya, atau kemudian imbang gitu, atau objektif akurat seperti itu ya, itu semua kaidah-kaidah jurnalistik ya. Tidak menyebutkan narasumber yang di bawah umur ketika mereka apa namanya terkena kasus kriminal misalnya gitu ya, seperti begitu diatur di dalam kode seperti itu. Ini berbeda misalnya influencer gitu, influencer nggak mengikuti etika jurnalistik, kalaupun mereka hanya menampilkan sesuatu yang bisa menginterview teman-teman yang bersifat hiburan, itu hanya aspek itu saja, tapi seringkali mereka namanya tidak menyajikannya dengan baik yang sesuai dengan etika gitu. Baik, berikutnya, nah pers itu ini kenapa juga kredibel, tapi pers itu juga landasan hukumnya itu ada dua ini ya. Oke, ya, jadi pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 99, itu memang apa namanya pers ya. Ini daerahnya B.J. Habibie itu yang di presiden.
Nah, fungsinya ya tentunya menjamin kemerdekaan sebagai hak asasi warga negara. Jadi mengatur definisi dan fungsi pers dengan sangat detail di sana, ya. Kemudian mengatur peran Dewan Pers sebagai lembaga independen untuk menjaga kemerdekaan pers, termasuk dalam menyelesaikan sengketa, gitu ya. Dan juga menetapkan kode etik jurnalistik seperti itu. Jadi banyak hal yang diatur di nomor Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ini. Termasuk juga definisi ruang lingkup gitu ya, organisasi pers apa itu semua ada di situ. Nah, kemudian juga kita memiliki Undang-Undang Nomor 32 ya. Ini terkait penyiaran ya, tahun 2002 ya. Ini mengatur media penyiaran baik itu radio, televisi, dan sekarang ini sedang dalam konteks direvisi ya, oleh DPR gitu ya. Prosesnya agak lama karena ini supaya disesuaikan, diadaptasikan dengan sekarang yang makin digital kan gitu ya. Jadi saat ini sedang mengalami proses revisi. Ini mengatur segala macam konteks penyiaran, ya termasuk menetapkan nilai-nilai tadi, prinsip keadilan, keberagaman, dan tanggung jawab sosial konteks media penyiaran. Termasuk juga di dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 32 ini juga memberi kewenangan kepada KPI, teman-teman pernah dengar ya, Komisi Penyiaran Indonesia, untuk menetapkan pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan standar program siaran. Kita biasanya mengingat P3SPS begitu ya. Jadi mereka orang-orang media yang berada penyiar itu wajib mematuhi P3SPS ini. Nah, ini memang tidak secara spesifik penyiaran apa yang kaitannya sama jurnalistik, tapi yang umum seperti itu. Jadi memang sedikit ada overlap juga dengan apa yang ada di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ini. Tapi kalau Undang-Undang 32 ini dia memang spesifik ke media penyiaran dan kontennya tidak selalu soal jurnalistik, termasuk konten-konten agak non berita pun ya, itu diatur oleh undang-undang ini. Baik, kemudian tidak hanya dua undang-undang ini, pers itu juga berbeda, ada landasan etikanya, ada etik jurnalistik seperti itu. Kemudian ada peraturan-peraturan Dewan Pers cukup banyak. Kalau teman-teman mau melihat silakan dibuka aja situs Dewan Pers gitu ya. Termasuk juga ada pedoman-pedoman pemberitaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Banyak sekali pedoman-pedoman ini. Misalnya PPRA. PPRA itu pedoman pemberitaan ramah anak gitu. Jadi kalau teman-teman melihat, oh kok ada media yang memblurkan pelaku, misalnya pelaku kriminal masih di bawah umur, misalnya seperti itu, atau korban kekerasan seksual tetapi di bawah umur misalnya gitu ya, di blur wajahnya, namanya disamarkan, itu semuanya sebenarnya mengacu kepada PPRA ini gitu ya. Terus ada juga ini bahkan soal pemberitaan bunuh diri saja itu diatur tuh gitu. Jadi nggak sembarangan, nggak boleh tuh media mendeskripsikan bagaimana korban yang meninggalnya, misalnya alat yang digunakan untuk bunuh diri apa, cara bunuh diri seperti apa, menampilkan berita-berita yang menimbulkan trauma misalnya bagi keluarga korban seperti itu semuanya diatur di pedoman dan bunuh diri. Semuanya masih banyak lagi soal terorisme misalnya, ada pedomannya ya, dan yang lain-lain seperti itu. Jadi kalau teman mau silakan di saja di situsnya Dewan Pers, ada banyak nanti pedoman-pedoman yang bisa dibaca. Nah, jadi di dalam konteks ini kita tahu ya bahwa cara kerja media itu kompleks dan heavily regulated gitu ya. Ada undang-undang, ada apa namanya, kode etik, peraturan dewan pers, pedoman-pedoman lain seperti itu. Sekarang bayangkan kalau mereka-mereka selama ini menyebut ternyata key opinion leaders atau influencer gitu ya yang ada di media sosial. Nah, mereka ini tidak kemudian dinaungi oleh regulasi-regulasi yang tadi, begitu. Satu-satunya regulasi yang kemudian bisa melekat kepada mereka itu adalah Undang-Undang ITE, begitu. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan ya itu laksananya ke ITE, tapi beda dengan media ya. Media itu
dia tidak bisa dikriminalisasi. Kalaupun mereka berbuat salah sekalipun, itu nanti ada prosedur-prosedur tersendiri ya. Tidak bisa dituntut misalnya dengan mekanisme-mekanisme langsung kriminalisasi atau dengan menggunakan undang-undang ITE tadi. Ini gitu. Inilah makanya kemudian banyak mereka yang berada di media sosial, entah itu perorangan, individu-individu ya, ataupun ya organisasi atau kelompok begitu ya, tapi mereka yang sebenarnya bukan jurnalis, yang berusaha untuk bisa diverifikasi oleh Dewan Pers gitu ya, karena mereka kan jauh lebih terlindungi sebenarnya ya. Nah cuma tentu eh, Dewan Pers cukup cukup ketat dalam menilai ini ya, yang disebut sebagai media itu jelas gitu ya, sesuai dengan undang-undang itu harus memiliki badan usaha misalnya, harus ada peraturan apa namanya, harus ada struktur organisasi yang jelas, penanggung jawabnya siapa, pimretnya misalnya seperti begitu ya, dan yang lain-lain lagi itu. Nah, verifikasi ini bisa dua hal, ada verifikasi yang bersifat administratif dan kemudian verifikasi yang bersifat faktual. Daftar-daftar media yang sudah terverifikasi baik secara faktual ataupun administratif ini itu bisa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menjadi PR dan ingin kemudian menyebarkan informasi ya, pastikan bahwa eh, media yang digunakan adalah media-media yang memang sudah kredibel, artinya sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, kemudian ini semakin kesini, ini ada suatu apa ya, fenomena yang cukup menarik. Kalau belakangan ini itu makin dibicarakan terkait apa yang disebut sebagai homeless media ya. Jadi istilah ini populer ya, terutama di konteks Indonesia ya. Kalau Anda baca dalam konteks yang di luar Indonesia itu istilah ini nyaris tidak digunakan. Di Indonesia ini digunakan untuk merujuk, nah, itu ada salah sedikit ya, merujuk kepada akun konten info. Saya katakan akun konten informasi, karena belum tentu mereka itu bisa dikategorikan sebagai karakteristik ya, yang tidak memiliki rumah, yang disebutnya homeless, atau situs mereka itu di landing site atau website begitu ya, dan hanya mengandalkan media sosial dalam tes untuk mendistribusikan konten-konten mereka tentunya. Nah, sebenarnya istilah ini itu muncul pertama ya, itu karena tulisannya seorang jurnalis, ya, memang seorang jurnalis tapi dia bekerja di salah satu apa namanya perusahaan katanya sama teknologi lah gitu ya. Nah, namanya adalah Francisco Marconi, itu menulisnya di Medium ya. Jadi tahun 2015 gitu. Nah, eh, dan dia sebenarnya spesifik merujuk kepada dalam konteks kayaknya dia media pemberitaan tapi secara umum. Tapi di Indonesia kemudian ini istilah ini sering dipakai untuk akun media sosial ya, seakan-akan berita, mereka bukan berita ya. Teman-teman sudah pernah melihat atau mungkin follow beberapa akun itu, baik itu Instagram ataupun juga rame di TikTok begitu ya. Misalnya contohnya seperti vokatif, US Fit, bapak-bapak Adi gitu ya, lambe merah, terus apalagi sekarang banyak sekali info apa Serpong, ada info Serpong, yang di Cibubur ada info Cibubur, ada Jakarta keras gitu-gitu ya, banyak sekali. JKT Info, Pak. Nah, JKT Info misalnya seperti gitu. Ini semua kemudian mereka sering menyebutnya sebagai news organizations atau media organization di mereka gitu kan. Nah, sementara kita tahu bahwa eh, mereka ini sebenarnya kalau kita bicara secara definisi media saja itu tidak masuk seperti itu ya. Nah, ini jadi problematik kemudian ya, apa namanya, ketika teman-teman misalnya ya, atau kita lah orang awam gitu ya, lama kelamaan menganggap bahwa yang namanya jurnalistik di era digital itu ya kayak mereka begitu. Itu yang parahnya seperti itu ya. Nah, ya, ya kita tahu konten-konten mereka bisa jadi ya itu hanyalah hasil dari mensummary dari berbagai macam sumber tanpa disebutkan sumber aslinya.
mereka punya jurnalis yang mereka sendiri ke lapangan untuk mencari berita, gitu ya. Mereka kecenderungannya itu menyederhanakan informasi, gitu kan? Ya, informasi yang kompleks disederhanakan sangat dengan konteks yang tidak jelas. Kalau bayangkan ini generasi-generasi sekarang kalau hanya menonton atau membaca gitu ya, eh, postingan-postingan di media-media yang hopeless kayak begini itu, yang terjadi apa? Ya, yang terjadi akan ada kedangkalan informasi tentunya, ya seperti itu. Nah, ironinya tapi begini, ironinya adalah kemudian mereka ini adalah entitas-entitas yang eh, secara bisnis atau ekonomi itu jauh lebih besar kadangkala dibandingkan media arus utama gitu. Ya ini ya nggak tahu bagaimana mungkin mereka bisa mengelolanya ya, tapi mereka kemudian seringkali mendapatkan pemasukan yang cukup luar biasa ya, dari hasil mereka mengolah seperti itu. Termasuk dalam konteks misalnya menerima model-model apa iklan ya, tapi modelnya lebih soft marketing begitu ya. Mungkin endorse ataupun product placement dan yang lain-lain lah ya, seperti itu. Nah, ini yang harus kemudian teman-teman sadari bahwa ingat bahwa mereka ini kalau dari sisi kredibilitas yang tidak kredibel ya, kira-kira kan seperti itu. Nah, soal home media ini sebenarnya saya pernah 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 menulis juga, nanti saya coba tunjukkan ya ke teman-teman itu, eh, saya dan beberapa dari UMN itu membuat penelitian juga tentang lanskap media industri di Indonesia. Nanti ada link kalau teman-teman mau baca secara lengkapnya, PDF-nya bisa di-download. Ini kebetulan ini sponsornya adalah Dewan Pers waktu itu, dan saya sempat juga menulis satu sumber yang memang kaitan sama home media ini, gitu ya. Nah, oke, kita kembali ya, coba kita definisikan apa namanya, kemudian home media ini kita katakan sebagai jurnalistik ya. Tunjuk saja lah pasal satu undang-undang pers ya nomor 32 tadi. Sorry, no, 99 tadi ya, undang-undang pers. Nah, eh, pers itu didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wadah komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Nah, kegiatan jurnalistik apa? Ini yang nih mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi. Gitu ya. Nah, lalu baik itu melalui yang sifatnya data elektronik dan orang lainnya. Lalu kemudian dalam konteks organisasinya itu harus berbadan hukum ya, yang memang menyelenggarakan usaha spesifik nih gitu ya. Nah, lihat tentu media cetak, media elektronik, berita dan lain-lain seperti itu. Terus adanya kehadiran stafnya itu wartawannya, orang melaksanakan kegiatan jurnalistik ya, dan biasanya tentu wartawan-wartawan ini tergabung dalam organisasi pers atau organisasi wartawan, dan medianya perusahaannya itu biasanya juga bergabung di organisasi pers itu. Nah, sementara kalau kita banding homeless media, mereka tidak memberikan hukum. Biasanya pun kalau ada pada hukumnya itu berbeda gitu. Dalam konteks mereka menyelenggarakan usaha pers. Mungkin ada agensi iklan, yang mungkin perusahaan teknologi mungkin atau lain-lain gitu. Seperti itu. Terus ya mereka tidak menjalankan proses kerja jurnalis yang sangat rigid ya, ambil sana dapat sini begitu ya, dikemas semenarik mungkin dengan menyederhanakan informasi tapi kemudian kehilangan konteksnya. Kemudian kita susunan redaksi, bagaimana ada kita tidak ada yang bisa menjelaskan itu, tidak ada website yang bisa menjelaskan itu juga tidak ada. Ini berbeda konteks media, dia sekalipun mereka punya account di media sosial apa TikTok, entah itu Instagram atau YouTube gitu ya, itu sudah dihitung bagian dari medianya gitu. Apa konten yang ada di sana ketika misalnya ada masalah itu kontennya tentu dilindungi oleh undang-undang pers gitu ya. Ini berbeda sama mereka gitu ya, jadi itu perbedaannya. Oke, mereka kalau melanggar ada orang yang tidak puas, mereka bisa langsung kena undang ITE gitu ya. Kayak misalnya kita tahu ya seperti
Ya orang yang selama ini bergerak di bidang seperti ini ya, kayaknya jurnalis sebenarnya enggak. Macam podcast-podcast seperti begitu ya, itu ya mereka tidak bisa dikategorikan sebagai karya jurnalistik gitu ya. Ya karena memang tidak ber atau secara organisasi tidak bisa dikategorikan sesuai dengan ini. Seringkali juga kita lihat ini konteks yang spesifik homeless media ini bahkan hanya dikelola satu orang gitu ya. Ya, jadi memang tidak jelas ya seperti itu. Bahwa kehadiran mereka silakan saja. Artinya begini bahwa di dalam konteks ekosistem digital sekarang ini ya, karena setiap orang kan bisa berbagi, olah informasi, distribusikan informasi silahkan. Tetapi kemudian tentu tidak diperkenankan kalau mereka menganggap dirinya news organization atau media organization gitu ya. Itu banget ke jurnalis sekarang ya, jurnalis itu harus mengikuti kompetensi wartawan, itu ada level-level mulai dari level junior ya, atau kemudian level media dan level utama misalnya itu udah ujian kompetensi wartawan namanya. Dokter gitu, itu ada chipnya gitu ya, nggak sembarangan. Jadi kalau ini, mereka kan sembarangan seperti itu ya. Baik, nah ini saya pernah menulis di tadi, boleh ini saya tulis buku ini bersama ada rekan dari UMN yang lain. Eh, itu tentang dampak digitalisasi terhadap model bisnis serta di negara redaksi industri media di Indonesia. Ini teman boleh boleh klik atau sebenarnya cari di apa namanya di Dewan Pers, itu Dewan Pers ada ya. Ketik judulnya ini nanti Dewan Pers itu nanti akan ada linknya. Nah, di halaman 165 itu kebetulan saya yang menulis waktu itu tentang istilah homeless media. Jadi sebelum rame-rame sekarang ini itu sudah sudah mencoba untuk mencari tahu ini dalam tanda kutip binatang macam apa sih gitu ya. Karena rekan-rekan di Dewan Pers waktu itu ingin cari tahu apa ya gitu. Ini binatang macam apa sih gitu. Kok sebagian dari mereka itu berusaha untuk mendatangi Dewan Pers minta-minta untuk kemudian diverifikasi itu sebenarnya apa sih gitu. Ya, ini sudah saya ceritakan aja, teman boleh membaca detailnya ya. Jadi tadi saya cerita tentang Francisco Marconi gitu ya. Nah, seperti eh sebenarnya kalau kita baca banget di dalam tulisannya Marco memang spesifik di dalam session tapi secara umum aja gitu ya, dan menyisakan pertanyaan sebenarnya kalau ini ada sekarang di Indonesia gitu ya. Nah, jadi penting ya. Eh, baik ya, yang pasti bahwa memang homeless media ini problematik karena ya dia tidak memenuhi kaidah dan definisi jurnalistik sudah pasti. Kemudian tadi saya sudah katakan ya, cenderung menyederhanakan masalah, dangkal, kadang nir konteks ya, karena mereka tidak berada di lapangan, tidak wawancara secara langsung, ya. Kemudian problem hak cipta, sebenarnya kalau kita mau detail itu, mereka itu dapat informasi dari mana? Kadang mereka mengutip sesama akun yang lain aja, maksudnya yang sesama akun di media sosial yang sama begitu ya, tapi akun orang itu pun kadang tidak disebutkan sebenarnya gitu. Belum lagi kadang juga mereka sering mengambil konten-konten dari media mainstream ya, media profesional seperti itu. Jadi mas demikian rupa gitu ya. Nah, ini jadi problematiknya di situ. Oke, nah contohnya banyak ya, dari beberapa contohnya gitu ya. Ada vokatif, ada lambetura, ya. Yang di sisi sebelah kiri itu memang ini yang halaman keduanya dari tulisan saya yang di bab ini. Tapi nanti teman-teman silakan baca sendiri yang detailnya ya. Oke, ini yang itu konteksnya lebih akademik ya. Teman-teman mau cari jurnal yang bicara terkait homeless media itu nggak ada gitu. Jadi ini istilah yang memang kemudian populer hanya di Indonesia. Sementara di laporan Medium itu tidak bisa dikategorikan, di Makoni itu tidak bisa dikategorikan sebagai scholarly article, ya itu populer artikel aja, bisa menulis Medium kan itu ya. Jadi tidak ada itu
justru yang muncul ya sekedar media dan jurnalisme gitu ya. Kemudian di awal-awal itu ya itu saya sempat menulis tuh, misalnya pas awal kemunculan media sosial Facebook dan Twitter ya, ada Lenhart dan kawan-kawan terlebih dulu menggunakan bagaimana jurnalisme perlu merespon keadaan sosmed ya, dengan menekankan karakteristik baru seperti itu ya, agar berita itu bisa lebih personal, sosial, partisipatif dan lain-lain. Kemudian di media juga sama, ketika menulis ini seorang scholars ya 2012 yang menulis jurnal Journalism Exploring How Social Media is Shaping Journalism, itu juga lebih banyak menceritakan apa namanya tiga area penggunaan media sosial bagi jurnalisme itu seperti apa sih gitu ya. Jadi tidak kemudian menggunakan istilah-istilah mass media seperti itu, tidak pernah ada gitu ya. Oke, baik. Eh, nah, ini kenapa kemudian homosia ini kemarin makin menguat ini narasinya, makin viral lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Eh, ya kemarin kan karena ada case ya, ketika kemudian Badan Komunikasi Republik Indonesia itu sebuah badan komunikasi memang ya di bawah pemerintahnya Prabowo gitu. Eh, yang baru ya waktu itu ya, ini ada bagian kemarin, sebelumnya itu kepalanya adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital ya, Mas Angga itu, kemudian eh, Mas Angga eh, di, ada gitu ya, tidak menjadi Akom lagi, tertangkap sebagai Akom lagi, tapi kemudian diganti oleh ini yang dari ya, M Kodari ya, ya seperti itu. Nah, ketika ada pergantian seperti itu, kemudian viral, mungkin teman-teman ngikutin lah ya beritanya. Eh, ini mereka kemudian mengklaim telah melakukan kerjasama dengan 40 yang mereka sebut nih, ini mesti juga klaimnya agak menarik nih, mereka pakai term atau pakai istilah yang juga aneh, new media. Mereka menyebut homeless ini new media. Mereka, kita kembali lagi ke akademik, apa istilah new media, media baru dengan apa yang akan media baru dengan media lama kan, seperti begitu. Jadi agak rancu istilah-istilah yang digunakan. Oke, di Bako mengumumkan 40 media baru sebagai mitra strategis pada Mei 2020. Ya, itu ada daftar ya, ada Vokat di Indonesia, dan ada narasi itu sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai media karena dia harus utama. Nah, itu ya narasi dari yang di Mbak Sihab itu ya. Nah, walaupun ini yang menarik kemudian ada beberapa media yang merasa terusik dengan sepihak dari pemerintah ini. Mereka mengaku tidak pernah ada, gitu kan, apa namanya, kerjasama dengan pemerintah, gitu kan. Ya, apa namanya, mereka merasa bahwa mereka tetap independen seperti itu ya. Oke, nah ya apapun kontroversinya, tapi ini kemudian membuat istilah homeless media itu apa namanya, jadi muncul lah di masyarakat. Kita jadi ingin tahu apa tuh sebenarnya dia, kira-kira seperti itu. Tadi sudah saya coba jelaskan ya bahwa konteksnya homeless media seperti itu, dan harus bisa dibedakan apa namanya, media arus utama dengan gitu. Nah, yang menarik kemudian isunya jadi berbeda nih gitu. Isunya jadi berbeda bahwa mereka juga membuat macam asosiasi antara komunikasi atau lainnya, yang tujuannya sebenarnya dalam mereka itu ingin diakui gitu. Ingin diakui seperti layaknya mainstream gitu. Oke, nah ini yang berbahaya gitu. Artinya bahwa ya tadi teman-teman tahu perbedaannya itu apa, seperti itu ya. Nah, mereka ini kan kerja dua kayak dari jurnalistik, dan kalau mereka kok tiba-tiba mau dianggap apa namanya setara dengan media, dan tentu ini kan jadi problem ya. Nah, kita sering melihat bahwa
dari mereka ya apa itu lebih ke fungsi buzzer atau apa. Nah dari perspektif pemerintah, apa kok mereka itu butuh ya, pemerintah butuh homeless media, apalagi kalau Pakom RI itu jelas partisan. Ini partisan tujuannya tentu mengambil informasi-informasi, ya kan, membangun citra yang positif atas kinerja pemerintah, begitu ya. Ini eh, tujuannya memang seperti itu. Nah, tentu ketika eh, di dalam konteks ini terjadi sebenarnya ya mereka kan berusaha untuk mencari platform kan atau medium yang mendiskusikan pesan-pesannya yang sekiranya mudah untuk dikontrol seperti itu nih ya. Nah, kita tahu bahwa selama ini kan media-media mainstream itu ya dapat semua di media mainstream tadi kan harus mengalami seleksi yang cukup ketat ya ya dan nggak bisa dikontrol gitu kan. Nah, mereka punya seperti itu harus independen, mereka bahkan cenderungnya kritis terhadap berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi ya ini arahnya sebenarnya bagaimana memanfaatkan mereka-mereka ini ya sebagai sarana propaganda versi pemerintah itu one way banget ya. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Ya karena mereka bisa dibayar kan seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi berbeda dalam konteks konteks organisasi media ya. Kan sudah jelas tuh. Mereka tahu suatu kejadian itu jadikan berita atau tidak itu karena dilihat dari news value gitu ya. Dilihat dari aspek kepentingan publiknya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi lebih kritis nih. Nah, tapi kalau kalau teman-teman yang ada yang mengelola komunitas media, mungkin pola pikirnya akan berbeda konteks ini ya. Oke, ya, mereka bisa bicara siapa yang punya membayar kan kira-kira seperti itu. Nah, ini berbahaya ini ya. Nah, ada kecenderungan sekarang pergeseran seperti itu ya. Bagaimana kemudian komunikasi publik terutama dalam konteks pemerintah ini, walaupun ini konteksnya pemerintah tapi saya kira masih applicable kalau nanti konteksnya korporasi gitu ya. Jadi uh, seringkali kemudian media-media PR pemerintah itu ya akhirnya terjebak pada model-model propaganda gitu ya. Gimana caranya? Pokoknya dia melemparkan informasi, melemparkan pesan ke publik ya, sampai ke publik sedemikian rupa tanpa kemudian ya ini ada versi yang lain, satu versi one way, satu versi gitu ya, dan penuh dengan klaim-klaim kan seperti itu ya. Nah, ini akhirnya gimana ya? Jadi kan daya nalar kita, daya kritis kita jadi hilang ya, seperti itu. Nah ini menarik memang kalau dalam konteks seperti itu. Fenomena ini tidak hanya dia terjadi di pemerintah pusat, bahkan di pemerintah daerah sekalipun juga seperti itu. Nah, teman-teman tahu misalnya KDM Jawa Barat ya, di KDM itu cukup cukup menarik bahwa ya dia merasa bangga ketika dia memangkas anggaran 50 miliar jadi 3 miliar begitu ya dalam konteks untuk komunikasi publik. Nah, karena dia tidak lagi memanfaatkan media mainstream termasuk di dalam konteks belanja iklan sekarang untuk iklan-iklan yang ya, apa namanya layanan masyarakat ya. Nah, seperti itu. Tapi kemudian dia memanfaatkan kanal-kanal personalnya dia gitu ya, terutama melalui YouTube. Kita tahu kalau teman-teman mungkin menonton ya, kan cukup konten-konten dia, ini agak-agak gitu. Dia berusaha menghindari apa namanya media mainstream, merasa hemat dengan itu, tapi tidak disadari bahwa dia memperkaya platform digital sebenarnya ya YouTube-nya gitu kan. Artinya seperti itu juga memperkaya bisa monetasinya untuk ruangnya ke kantong pribadinya. Nah itu jadi kalau dari perspektif apa namanya komunikasi publik ini sangat-sangat keliru gitu kan ya. Harusnya gimana kita bisa menjaga kredibilitas seperti itu ini propaganda, lebih ke propaganda ya. Justru memanfaatkan media-media atas check and balance di media gitu kan, tidak 100% atau informasi atau klaim-klaim sepihak yang dibawa oleh dia misalnya seperti itu ya. Dan ini kita tahu tujuannya apa ya, ujung-ujungnya kita bicara mungkin
ada ini mengandung kampanye politik juga ya, untuk kepentingan mungkin di 2029 nanti. Dan gaya-gaya seperti begini makin marah gitu ya. Tidak memanfaatkan mainstream, menggunakan kanal personal, yang memonetasinya, memberikan platform. Toh di Surabaya juga sama, wali kota Surabaya itu juga populer model seperti begini. Ya, hampir kita tahu ada yang di Sulawesi ya, di Sulawesi itu juga ada sama itu ya. Jadi makanya saya kira kepala-kepala daerah yang kemudian bypass supaya informasinya tidak disaring sehingga rupa kritisi, uh, yang penting bisa menjadi ya, kira-kira seperti itu. Ini problematik nanti kalau kita bicara. Sementara kan kita tahu dia itu kan ya tempat demokrasi gitu kan tadi ya. Nah, kalau dia seperti itu ya, alasan ya kita hanya disuguhi klaim-klaim ya, begitu. Ini ada pertanyaan ya, saya boleh sekalian ini ya. Ini Iya Pak, dari dari Agrita Sukma Pak. kita Sukma ya, oke. Ya, Misalnya Pak, ada sebuah akun media di TikTok dan Instagram yang dipegang oleh orang-orang Indonesia, tetapi menyediakan berita-berita yang diambil dari media berita Jepang seperti NHK, News dan lain-lain dengan menyediakan tafsir Indonesia. Apakah itu termasuk atau hanya konten informatif, konten kreator Pak? Tapi hampir semuanya adalah begini. Ya, jadi itu bisa disebut juga homeless media ya. Karena kan nggak ada websitenya gitu kan. Ya, mereka benar-benar memanfaatkan platform di IG atau di TikTok ya. Kemudian fokus berita-berita terkait Jepang misalnya gitu ya. Lalu dia bisa monetasinya tuh, bisa monetasinya. Tapi tadi persoalan bahwa apa kemudian dia nyebut sumber-sumber itu dengan apa? Apakah dia mendapatkan izin dari NHK, dia ngambil dari NHK itu jadi problematik kan gitu secara copyright ya. Apalagi kalau kemudian dia berhasil memonetasinya gitu. Ini memang itu ya, yang pasti bahwa mereka tidak bisa sebagai media apa arus utama atau media pers ya. Kalau sekedar mereka menyebut konten informasi ya silakan gitu. Ini teman-teman, kebetulan saya juga di komite publisher right ya. Pernah dengar istilah publisher right itu tahun 2024 itu masih Pak Jokowi ya, itu mengeluarkan Perpres 32 tahun 2024 tentang publisher ya, menuntut tanggung jawab platform itu untuk berbagi atas apa yang sudah mereka konten-konten sudah mereka ambil dari media. Jadi tujuannya supaya media itu jadi lebih sustain, mengatasi krisis bisnis di media gitu. Nah, ditunjukkan 11 orang komite. Nah, unsur dewan pers, ada unsur pakar, dan kemudian ada perwakilan pemerintah. Jadi 5 satu komposisi. Nah, saya masuk di unsur pakar. Nah, salah satunya. Nah, kemudian tugas kami itu sebenarnya mengawasi konteks seperti begini nih, konteks bagi hasil kayak Google dia ngambil banyak gitu. Tapi kemudian mereka membayar dengan proper kepada media-media yang mereka ambil kontennya ya. Akhirnya kita seperti itu. Kemudian dengan meta, jadi saya sering itu berhadapan dengan mereka-mereka ini para raksasa digital perwakilan yang ada di Indonesia itu ya. Memang yang susah Google, kemudian meta itu selalu patuh kalau kita panggil sih datang gitu ya. Tapi ujinya ya tidak, sebenarnya ya nggak patuh juga ya, mutar-mutar. Nah, pernah saya ketemu Meta, saya sampaikan, saya pertanyakan soal bagaimana banyaknya homo ini gitu. Saya katakan ini degradasi nilai jurnalistik ya, karena yang mereka sampaikan itu ya tidak bisa dikategorikan sebagai. Dan satu hal lagi bahwa seringkali di profil mereka jelas-jelas tuh masang tulisan media organizations begitu, news organizations gitu-gitu kan. Jadi baca orang mikir wah beneran dia dari yang enggak gitu. Seperti begitu. Nah, saya katakan soal itu. Ini kan tidak sesuai dengan fakta seperti itu. Nah,
Depan perwakilan Meta di Indonesia pada saat itu ya, bahwa apa namanya, mereka ini bekerja atau beroperasi ya, para, pemilik akun ya di Instagram gitu ya, itu ya ya dilandasi oleh community guidelines ya, yaitu kan teman sudah tahu lah, ada di sosial media pasti community guidelines. Sama kemudian mereka itu dianggap apa namanya tidak menyalahi aturan di community guidelines ya, itu sah-sah saja gitu. Alasannya jadi mereka itu dilindunginya melalui community guidelines. Di Perpres kami jelas juga ada di bunyi pasal 5A di Perpres kedua, itu jelas bahwa platform digital itu tidak boleh ya, menyebar atau mendistribusikan dan mengkomersialisasikan konten-konten yang tidak sesuai dengan undang-undang mengenai pers. Nggak bisa bayangin seperti itu. Ya, nah ini sampai sekarang kita lagi mengerjain ini. Turunan dari pasal jelasannya adalah harus ada mekanisme sarana pelaporan. Mereka harus menyediakan sarana pelaporan untuk itu, untuk mencegah hal seperti itu terjadi gitu ya. Tapi ya maka Google, Meta, TikTok itu masih apa namanya ya inilah ya berkelit terus gitu ya, dan mereka menyatakan ya ini aja lah untuk sarana pelaporannya, kalau mereka nggak mau bikin baru gitu, sarana pelaporannya ngikut aja yang secara umum yang ada di Komdigi. Di Komdigi sebenarnya sudah ada ya sarana-sarana pelaporan seperti itu, tapi kan tidak spesifik terhadap karya-karya jurnalistik seperti ini. Jadi ya ini masih kita dorong terus nih, bahkan indikator-indikator dari komite dengan Dewan Pers itu bekerja sama dengan Komdigi, kami tiga pihak kemarin itu sedang merumuskan indikator-indikator pelaporan gitu ya, sarana pelaporan ini yang memang spesifik terkait jurnalistik. Harapannya ini nanti diadopsi sama mereka di community guideline-nya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ada akun ya, ya kok berisi kayak tapi bukan berita gitu ya dan viral misalnya, ini sekali justru menghasilkan misinformasi gitu ya, nah teman-teman bisa laporkan dan mereka kemudian melakukan tindakan, yang melakukan tindakan ya, mendorong take down-nya atau setidaknya tidak bisa di Indonesia misalnya seperti itu ya. Jadi ada banyak cara seperti itu. Nah selama ini yang paling strict adalah yang pokoknya kaitannya sama pornografi, judi online, sama terorisme. Segala macam bentuk itu yang pokoknya itu yang langsung bisa ada gitu ya. Tapi yang lain-lain termasuk tadi yang katanya jurnalistik itu masih belum ada secara spesifik. Ya, itu ya. Jadi ya memang ini ya ini tujuannya kan sebenarnya untuk menciptakan ekosistem kita itu lebih bersih gitu ya. Ya, jadi ketika teman-teman berada di ekosistem media itu ya yang didapatkan adalah memang informasi-informasi yang memang benar kan seperti itu ya. Ya tujuannya kan seperti itu. Jadi kita membersihkannya ya dengan cara-cara seperti itu. Oke, ya memang ini kan kami baru bekerja 1,5 tahun, masa kerja kami kan masih 3 tahun, nanti kemudian akan ada proses lagi ya untuk kapan latihan gitu ya. Tapi kita berusaha maksimal ya satu terakhir ini untuk apa bekerja gitu ya, mengawasi platform-platform digital itu. Nah belum belum selesai dengan persoalan-persoalan yang ini. Sekarang muncul lagi kan AI ya, ada ChatGPT lah, ada yang lain lah ya. Ada itu tidak bermasalah dari sisi copyright, mereka ngambil apa namanya konten berbagai media itu luar biasa itu ya. Itu malah eh, mereka mereka itu bisa crawling sedemikian rupa walaupun usaha secara teknis itu dihambat oleh beberapa media online. Kan gini ya, itu paling membutuhkan banget sebenarnya itu kredibel. Dan itu yang bisa memastikan yang sumber ya, sumber dari media konten-konten yang kredibel adalah ya otomatis media kan begitu ya. Ya, nah nyataannya ya mereka seringkali yang ngambil, tapi kemudian lo copyrightnya bagaimana? Ini kan Anda bisa tahu ya tadi bahwa sebuah konten berita itu hasil kerja kolektif nih, prosesnya panjang, melibatkan banyak, ada jurnalisnya, ada redakturnya, begitu ya. Seperti itu, mereka butuh biaya operasional ketika berada di lapangan, tapi kok dicomot seperti itu aja. Ya, dan kami juga dorong ini sekarang
ada RUU Hak Cipta kan sedang digodok nih di DPR. Nah, kami ingin memasukkan bahwa konten jurnalistik itu adalah salah satu konten yang juga mesti dilindungi secara copyright-nya. Oke, di Amerika itu New York Times sudah berhasil nih dalam konteks ini, konteks seperti ini menang melawan platform digital ya, karena yang mengambil konten-konten mereka seperti itu ya. Nah, kita inginnya mendorong seperti itu. Jadi public goods yang kemudian free gitu ya, bisa diambil. Enggak dong, kan hasil ada nilai-nilai ekonominya. Berita itu kan ada nilai-nilai ekonominya ya, itu ini nilai ekonomi yang bisa didapatkan ya media mainstream tadi gitu ya. Sekarang kan kita tahu ya, di era yang semakin seperti sekarang ini peran media itu justru penting, tapi secara bisnis mereka kan sekarang kesulitan gitu ya, karena kebenaran platform tadi dan ya changing lens kita yang sudah saya ceritakan di depan seperti itu. Baik, ini soal PRP atau propaganda ya, sudah berhemat ke propaganda seperti itu ya. Oke, uh, kalau kemudian ada yang lain lagi sudah. Saya ada bertanya juga, Pak. Abang izin, Pak. Oh, boleh. Penasaran Oke, juga. sekarang Mas Alvin. Saya bacaan aja, Pak ya. Jadi saya tadi sempat di kolom chat. Jadi kalau sekarang kan praktek media relations tuh kadang kita tidak hanya melihat media, Pak, tapi kita lebih spesifik lagi mau mengundang konferensi pers pasti lihat wartawannya itu siapa gitu, Pak, yang datang Oh, gitu kan. Sama lah kayak dulu kalau misalnya ada agenda kegiatan ke luar negeri atau apa, pasti dari pihak pengundang itu atau tim humas itu milih wartawan mana yang patut diajak istilahnya gitu, Pak. Nah, tapi sekarang kan ada lagi nih, Pak. Jadi wartawan itu sekarang mereka nggak cuma jadi apa ya bagian dari sebuah media, tapi mereka juga adalah bagian dari persona dirinya sendiri, Pak, di media sosial. Misalnya kayak ada namanya Christian Greg ya. Ini wartawati yang terkenal kan yang liput kasus Yanida, Jessica Wongso diliput di Netflix. Kemudian dia sekarang bikin akun YouTube sendiri gitu, Pak. Nah, ini gimana pandangan dari Pak Ambang? Apakah ada risiko bagi seorang wartawan yang punya peran ganda, ada konflik kepentingan kah, atau apa, Pak, yang dalam gambaran Pak Ambang gitu, Pak? Izin, Pak. iya, ini memang agak jadi overlap ya. Dia tidak bisa kemudian kadang-kadang menarik tegas kapan dia menjadi seorang jurnalis di suatu media tertentu atau kapan kemudian dia menjadi ini mungkin news influencer gitu. Tapi garis batasnya sebenarnya tadi ya kan ketika ketika dia membuat konten untuk kebutuhan. Kalau urusan bahwa pembagian mana ini konten yang harus masuk di media tempat dia bekerja, mana yang dia pakai untuk kepentingan ya, akun dia sendiri, itu tentu ada semua apa ya yang bisa kalah dengan ya kan pasti ada ya seperti itu. Saya mengenal beberapa teman saya juga yang seperti itu, dia kerja di Indonesia sampai sekarang misalnya, tapi itu influencer otomotif terkenal begitu ya, sering kali ke Cina, ke mana-mana, ke Jepang, ya, kemudian dia Fitra bikin Eri ya, video Pak? sendiri. Bukan Fitra Eri, ini Dana Ardian gitu ya, bukan boleh Dana Ardian, baru Jepang, apalagi Cina gitu. Jadi dan itu kontennya cukup banyak ya, tentang EV lah macam-macam, dia mereview mobil seperti itu kan. Tentu dia pasti sudah punya perjanjian dengan misalnya CEO-nya seperti Indonesia-nya, mana bagian yang akan masuk ke sana, mana bagian yang akan di konten pribadi kan seperti itu. Nah, cuman satu hal bahwa kalau sebuah konten itu tadi ya, kalau eh, apa karya yang dia buat di media dia bekerja itu tentu kategori karya jurnalistik yang dilindungi oleh undang gitu ya. Jadi kalau seandainya ada masalah atau apapun, ya tentu penyelesaiannya adalah melalui mekanisme yang sudah ada di media jurnalistik gitu kan. Mungkin melalui dewan pers atau melalui hajah, koreksi dan lain-lain gitu ya. Tapi kemudian yang di sini itu akun pribadi akan bisa terhitung atau dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi resikonya ya harus ditanggung sendiri. Ketika misalnya dia menyampaikan informasi yang mungkin nggak benar, lalu kemudian organisasi yang di belakang itu kemudian komplain nih, dan kemudian itu masih dianggap sebagai pencemaran nama baik, mungkin bahkan maka dia akan mengenai pasal-pasal langsung undang-undang ITE ini.
Itu berbahayanya kan sebenarnya di situ gitu ya. Ya, jadi harus bisa dibedakan. Sama seperti kayak Pimret Kompas yang lama itu sama Budiman Tanurejo ya kan. Nah, Budiman Tanurejo itu sekarang punya YouTube tuh. Nah, tapi di satu sisi dia juga jadi host gitu kan di Kompas TV misalnya gitu ya. Ketika dia posisi jadi host di Kompas TV, ya dia akan otomatis dilindungi oleh undang-undang pers karena dianggap sebagai jurnalis. Tapi karena ya dia konten kreator itu ya yang mengatur mereka ya hanya di undang-undang ini kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada macam ya itu undang-undang itu ya atau bahkan kuhab sekalipun gitu kita undang gitu ya. Ya, jadi seperti itu perbedaannya. Memang harus hati-hati sih kapan dia menarik batas yang tegas antara apa dia menjadi seorang jurnalis waktu media sama posisi sebagai saya kan juga banyak kasus seperti kayak Ridwan Hanif, tapi konteksnya memang kebanyakan memang isu-isu berita yang kurang ini ya bukan isu gitu mungkin lebih ke arah waktu kayak hidup dan ya, ya kira-kira sih seperti itu sih Kak Alvin. Semoga bisa menjawab. Iya, terima kasih Pak Ya, Ambang, penjelasannya Pak sangat tercerahkan. baik. Izin Pak untuk materinya sendiri Bapak, apakah masih ada lagi Pak? Mohon maaf Pak sebelumnya. Ya, ini tinggal sedikit aja, tinggal ini contoh yang lain ya. Sebenarnya ini ya teman-teman perlu pahami ini tadi yang saya katakan bahwa kalau teman-teman apa namanya menggunakan media mainstream itu ada hak-hak yang teman-teman ini itu dijaga oleh undang-undang dan kode etik misalnya ya. Misalnya hak jawab ya. Hak seseorang atau lembaga untuk memberikan tanggapan atau saran terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya. Seperti itu ya. Oke, nanti ini wajib bagi jurnalis atau media kemudian menerima hak jawab ini. Seperti itu. Jadi menyiarkan. Jadi kalau mungkin ada sesuatu informasi yang keliru atau akan disampaikan terus begini yang dipakai. Hak koreksi. Teman-teman menurut hak koreksi ini adalah keliru atau apa bisa menggunakan hak koreksi seperti ini. Ya menyangkut koreksi dan integritas informasi soalnya katanya supaya lebih bertanggung jawab atas kesalahan redaksional atau seperti itu. Oke, dan juga nah ini teman-teman juga harus pahami ini tentang istilah-istilah penting saya kira ya tolak embargo informasi belakang atau record gitu kan ya kan tolak itu ada tidak mengungkap identitas atau keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Jadi kalau media gampang seperti ini dia akan melindungi bisa, tapi kalau misalnya tadi unsur dia melindungi siapa itu nggak bisa akan itu fitnah gitu. Kamu mengatakan sesuatu tanpa ada orangnya yang ngomong asli walaupun tidak ini ada mereka kan jadi kena pasal fitnah gitu kan. Nah, kalau media bisa membuktikan ya karena demi narasumbernya kira-kira seperti itu. Terus embargo ini biasanya begitu ya teman-teman misalnya menginformasikan sesuatu ke media tapi lah merasa bahwa oh informasi yang saya berikan yang kurang cukup boleh teman-teman langsung ngomong ke teman-teman media ini saya embargo ya gitu. Nah, nanti teman-teman media sudah pasti akan menunda pemuatan penyiaran berita dengan permintaan narasumbernya gitu ya. Terus ada informasi latar belakang, informasi atau dari narasumber yang disediakan atau tanpa kan atau istilah off the record juga. Itu pasti kalau teman-teman bilang ini off the record ya, informasi latar belakang ya itu orang sudah paham konteks ketika akan menggunakan pernyataannya teman gitu ya asli menyatakan seperti itu ya, jadi mungkin kira-kira secara umum seperti itu dan ini kan ada beberapa kasus juga ya kemarin tapi nanti mungkin kalau ada kesempatan lain ya ini karena waktunya juga tidak kita ya tapi ini beberapa yang memang menyangkut contohnya kemarin juga konten Magdalene. Jadi ini ada satu entitas baru di media namanya alternatif itu termasuk sebenarnya bisa dikatakan yang kredibel di kasus utama gitu kan. Memang sifat alternatif. Atau teman-teman sekarang ini misalnya film Pesta Babi itu oleh Jubi yang bekerjasama kamu itu media online mainstream artinya dia terverifikasi workshop itu adalah media alternatif seperti itu
juga di bidang lainnya dokumentasi gitu ya. Nah, tapi justru kehadiran media-media alternatif kayak Magdalene ini, kemudian ada juga Project Tuli atau Kondo gitu ya. Itu selama ini dia independensi biasa kan. Biasanya mereka itu untuk operasi itu bukan dari iklan misalnya ya. Tapi pendanaan bisa dia dari ya seperti begitu modelnya ya, crowdfunding seperti begitu. Jadi independensinya itu lebih lebih dahsyat lah dibandingkan media arus utama, sehingga seringkali memunculkan suara-suara yang kritis. Nah ini kemarin Komdiji sempat memblokir gitu ya situsnya Magdalene gitu ya, bukan situs sih, lebih kepada akunnya Magdalene di Instagram gitu kan. Nah ya, Meta alasannya ya menerima order dari Komisi. Waktu itu Magdalene sedang kritis menyuarakan kasus penyiraman keras yang dilakukan oleh kepada aktivis apa namanya dari Andre Yunus Pak dari Kontras Andre bukan? Yunus dari Kontras, benar seperti itu ya. Tapi itu publik jadi cukup inilah ya kritis gitu loh, kenapa ini gitu ya. Walaupun Madeline itu di profilnya juga sebagai konten kreator, sayangnya ditulis sebagai ini adalah kepanjangan apa namanya organisasi dia ya, Madeline.id gitu, harusnya itu sih kesalahannya. Tapi kalau jadi nyatakan Dewan Pers ngomong kan kondisi bahwa ini media utama tidak bisa dikategorikan sebagai media-media yang katanya nggak jelas, nggak bisa diblokir seperti itu. Walaupun saya tahu ini ada aspek biasa karena kan menyangkut tentang kekritisannya Magdalene mengungkap kasus yang cukup sensitif kan, yang bisa dalam tanda kutip merusak citra pemerintahan Prabowo, kayak kira seperti begitu ya. Nah, jadi kira seperti itu ya teman, ya ada banyak kisah yang apa namanya muncul sekarang ini, itu yang penanganan ketika terjadi apa namanya apa ya istilahnya sengketa gitu ya, sengketa dengan media yang benar, bahkan dicontohkan oleh negara yang nggak benar gitu ya. Ini contohnya satu wartawan CNN Indonesia di istana hanya gara-gara dia MBG ya, itu dia Valencia, contohnya alumni UMN ya, alumni jurnalisme itu Diana Valencia ya, kritis. Tapi kemudian yang dilakukan ya, ya ini kan melanggar undang-undang sebenarnya yang dilakukan. Tapi untuk kan berteriak semua teman-teman aktivis media, aktivis demokrasi gitu-gitu pada berteriak gini ya, dikembalikan lah ke tugasnya. Oke, ya kira-kira seperti itu. Ini contoh-contoh yang buruk. Jadi kalau bersengketa dengan media, dia berkeberatan dengan apa yang ditulis oleh media, ya gunakan mekanisme-mekanisme yang sudah ada tadi, atau bisa melalui Dewan Pers misalnya untuk menyelesaikan sengketanya. Gitu ya, saya kira mungkin itu sebagai pengantar. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi ya diskusikan silakan. Baik, terima kasih Pak Ambang untuk penjelasannya Pak. Ini saya juga kembali tercerahkan Pak dengan banyak fenomena-fenomena update yang tadi Bapak juga elaborasikan secara mendalam. Ya. Baik, teman-teman mungkin bila mana ada pertanyaan silakan langsung saja mau tulis di kolom chat atau open mic boleh. Dari Mas Jeffrey ada juga pertanyaan kah atau seperti apa tadi? Iya, Assalamualaikum Pak Ambang. Senang sekali bisa ketemu Waalaikumsalam. Pak di kuliah malam ini, luar biasa Pak. Udah lama nggak ketemu langsung. Eh, biasanya Mas Alvin, saya jadi makmumnya Pak Ambang biasanya. Itu ngangenin itu di di siang dan sore ya, ataupun makan siang Pak. Siap. Oke, senang sekali ketemu Pak Ambang. Seru Pak pemaparannya di kuliah malam ini Pak ya. Tadi bilang multi platform tantangannya luar biasa gitu Pak ya. Tapi tadi menarik ya Pak ya. Terkait tadi saya yang memantik tadi adalah yang paparan terkait dari tadi Pak di apa Bakom ya, sebagai kepala Bakom gitu. Ya ini mungkin sebagai peneguhan lagi untuk kami-kami di sini lah Pak ya. Mungkin juga termasuk teman-teman yang nanti mungkin mau jadi PR ataupun nanti punya usaha membangun reputasi lewat media yang benar gitu Pak ya. Kan apa Pak ya? Mungkin bagaimana pandangan Bapak untuk ya, mungkin mengulangi lagi sih Pak. Tapi ya kami senang diyakinkan terus gitu Pak ya. Sama Pak Ambang gitu ya. Jadi kan eh, cukup berbahaya Pak ya. Maksudnya di pemerintahan, kemudian kalau kita
eh, turun lagi ke bawah gitu ya. Kalau di bawah itu Bako Humas Pak ya, zaman dulu ya, tak Iya, cek kayaknya masih aktif Pak Bako Humas Pak. Jadi ini kan kayak seperti ketok palu nih. Oke, new media gitu boleh nih gitu Pak ya. iya. Homeless boleh nih kita pakai gitu Pak ya. Entah nanti memang dia memang untuk sekedar berkomunikasi publik ataupun juga propaganda gitu kan Pak. Juga mungkin kan karena gini kan Pak Ambang ya. Mungkin juga kan mungkin kalau bagian komunikasi di sebuah perusahaan mungkin juga yang berada di daerah ya Pak ya. Dia mungkin ngelihat red card kalau pasang advertorial gitu Pak ya di di media mainstream sekian. Ah, Ini kayaknya di homeless dia ini bisa segini. Ya iya. memang dia bukan berita untuk propaganda Pak, tapi memang ya press release lah gitu Pak atau Iya. buat editorial. Nah, mungkin bagaimana Pak pandangan Mas ini? Berarti kan kalau kayak gini kan apa seperti misalnya ada pasarnya kan Pak, ada celahnya kan gitu ya Pak ya. Oke, jadi mungkin lagi-lagi kami diyakin lagi diteguhkan lagi gitu kan Pak. Jadi memang eh, walaupun memang Pak ya kalau tadi Bapak nyinggung misalnya di Amerika ya senang ya Pak ya literasinya luar biasa ya Pak di jadi bisa menang gitu ya sama Google dan juga untuk apa sebagai tambahan juga Pak izin kemarin juga barusan ikut mini demo aja gitu lah Pak di salah satu konsultan PR di Amerika gitu Pak ya. Dia salah satu buat konsultan untuk dia pakainya AI Pak. Nah, mereka kalau kita memang misalnya cari isu Pak, dia udah jelas-jelas untuk media relation gitu Pak. Jadi kalau kita pengen tahu cari tentang perusahaan kita atau tren, dia langsung pakai platformnya ya AI langsung di kita pengen tahu cerita tentang kita yang diceritakan AI. Dia langsung membaginya lah ChatGPT, naik kemudian Perplexity, Grok gitu Pak ya, Plot gitu ya. Nah, tapi memang cukup menarik kalau di sana memang udah langsung dibagi Pak, media monitoring dan social listening gitu ya. Jadi kan memang secara literasi mereka udah memang membagi. Ya udah nanti yang memang ada sosial media mungkin masuknya sosial media Pak ya gitu, sosial media listening. Tapi itu balik lagi Pak tadi ceruk ini kan berarti ada Pak gitu tantangannya. Apalagi tambah misalnya petugas PR mungkin yang memang ya tanpa ngurangi rasa hormat ya Pak. Mungkin memang secara pendidikan memang bukan dari komunikasi gitu. Kita berharap Pak Alpin ya dari mahasiswanya Pak Alpin luar biasa bisa dapat kuliah malam ini yakin besok pakai pendidikannya di media mainstream gitu ya. Ya mungkin begitu Pak mungkin kita mungkin dengan peneguhannya lagi. Terima kasih Pak juga Pak Alpin. Iya sih, memang ada aspek-aspek pragmatisnya ya. Ya kan kadang-kadang, tapi kan kita bicara jangka panjang ya Mas. Jadi kita bicara media rilis, apalagi kita bicara citra, reputasi, kalau PR gitu kan, membangun apa citra dan reputasi kan tidak bisa langsung sekejap gitu kan. Artinya, oke, dalam satu hal ketika kita hadapi satu isu tertentu, kita bisa menyelamatkan muka kita gitu ya dengan cara tadi manfaatkan aja lah influencers gitu untuk kemudian booking kita ibaratnya kan gitu ya. Tapi ya kita bicara reputasi jangka panjangnya itu kan tidak akan bisa didapatkan begitu. Ya kayak ibaratnya ya seperti menyembunyikan apa namanya bau busuk gitu ya. Jadi itu yang bahaya sih memang dalam konteks itu. Tapi makanya saya katakan bahwa ini bukan sebuah ini sebuah proses bukan sesuatu instan gitu. Relasi media baik itu dengan memahami mereka kadang-kadang begini nggak even when we are having a crisis gitu, teman media yang atau ya media yang punya memang sudah membangun relasi baik dengan suatu korporasi tertentu, dia juga pasti akan sangat aware dengan ini ya, dan teman-teman pun akan lebih mudah untuk menjangkau mereka begitu ya. Artinya dijelaskan dengan cukup cukup apa namanya bijak gitu ya, langkah apa yang sudah dilakukan gitu ya. Dan saya kira kalau juga sudah belajar tentang krisis misalnya pasti akan tahu lah strategi-strategi yang baik itu seperti apa. Seperti itu justru bola-bola liar yang muncul kalau kita menganggap bahwa one day kita bisa membayar mereka demi kita, nanti suatu saat bisa jadi ada pihak lain yang membayar mereka untuk menyerang kita kan begitu. Jadi itu kan berbahayanya kan di situ nanti kan di situ ya. Jadi mau itu kan yang kita sadari akan jadi senjata yang berbahaya gitu. Jadi inilah ya
membangun reputasi ini, media relation adalah bagian dari membangun reputasi, dan itu dilakukan melalui sebuah proses panjang kan begitu ya. Oke, ya, kira-kira sih mungkin seperti itu sih Mas. Semoga bisa jawab ya. Tapi kan sebagai PR itu kan kita fungsinya untuk tadi ya, untuk menutupi kebusukan. Citra itu kan dibangun sebenarnya apa yang baik gitu kan, itu yang ditekan-tekankan terus kan gitu ya. Itu yang bagian kepublikan ya, bukan berarti apa yang nggak ada baiknya gitu dibuat seakan baik baru kemudian dipublikasikan. Enggak begitu kan, yang namanya image atau citra. Tapi memang ada aspek baiknya yang dari yang memang sudah ada, itu yang terus di shape gitu kan, disampaikan ke publik kan, kayak seperti itu gitu. Oke, semoga ini bisa jawab. Terima Iya, kasih Pak Ya, Ambang, udah diteguhkan lagi kami. Gitu ya Pak Bin ya. iya, Kami di sini teguhkan kembali gitu ya. siap, betul. Terima kasih Pak Ambang, terima kasih juga Mas Jeffrey untuk pertanyaannya. Sebenarnya saya jadi teringat Pak Ambang dengan apa pelajaran yang dulu pernah saya dapatkan juga waktu saya studi S2 gitu Pak. Eh, jadi waktu itu dosennya namanya Scott Davidson. Dia waktu itu menjelaskan satu konsep yang sebenarnya saya kurang paham lah saat itu, tapi saya baru ketika merasakan kita jadi lebih paham gitu. Dia menjelaskan tentang ada yang namanya agonisme PR, agonism gitu. Jadi agon itu dari perdebatan yang tidak pernah berhenti lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya dia menyampaikan bahwa kalau selama ini tuh strategi PR atau strategi humas tuh selalu strategi netralisir, Pak. Jadi ketika ada masalah berusaha dinetralisir lah dengan cara meredam gitu. Nah, sebenarnya kalau melalui pendekatan agonisme itu justru diajarkan untuk strateginya tuh ekspansif, bahwa memang perbedaan itu keniscayaan selalu ada, bahkan dibutuhkan yang namanya media yang tetap kritis gitu, supaya demokrasi itu nggak mati. Nah, itu sekarang nih bener-bener kita di Indonesia baru berasa iklimnya itu sangat berusaha untuk menetralisir, atau bahasanya tuh iya, bahasa medianya sekarang bukan bahasa media tapi kayak bahasa yang berusaha dibangkitkan tuh lebih kayak, wah ini apakah Orba 2.0 gitu ya, Orde Baru 2.0 kayak gitu. Iya, seperti itu. Pak Ambang, ini Fenomena. mungkin ada pertanyaan lagi Pak dari rekan Oh ada, mahasiswa oke. dari Ari Irawan, saya bacakan saja Pak. Baik. Terima kasih Ari untuk pertanyaannya. Jadi saat ini homeless media semakin marak dan pertumbuhannya terkesan sulit dikontrol. Nah, menurut pandangan saya, apabila fenomena dibiarkan, dampaknya bisa cukup negatif karena media sangat mudah menggiring opini masyarakat. Ditambah lagi banyak masyarakat yang terkadang lebih percaya pada homeless media karena penyebaran informasinya jauh lebih cepat dibandingkan media konvensional. Pertanyaan saya, adakah cara atau langkah efektif untuk mengontrol ataupun mengawasi perkembangan homeless media ini agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat? Nah, Iya. ini penting banget nih Pak, pertanyaan dari Ari. Ini menarik ini Baik, Pak. Monggo Pak, mohon baik, penjelasannya terima Pak. kasih. Baik, terima kasih Mas Ari. Ya, ini pertanyaannya sulit juga dijawab artinya. Tapi begini, ini kita menghadapi, ini kan indahnya media-media ini ya. Itu kan mereka menggunakan platform digital, dan banyak sekali platform digital yang memang bahkan yang sengaja bekerjasama dengan mereka ini. Kayak ada satu informasi konten yang viral gitu kan, mereka bisa mengatasinya. Tentu yang dapat untung paling gedenya ya platform kan begitu. Satu sisi yang lain baru kontennya. Nah, kira seperti begitu. Ini temuan-temuan seperti begini kan sudah makin banyak gitu. Bahkan ada yang, mohon maaf, kayak kemarin ketika terjadi demo Agustus itu ya, ada yang memang sengaja live ini di TikTok, situasi yang chaos seperti begitu, dan itu ternyata justru konten yang digemari oleh TikTok pada saat itu ya. Makanya waktu itu TikTok sempat ditegur tuh ya, oleh Komdiji gitu ya, bahwa ini kayak menyebarkan apa, sesuatu yang buruk gitu ya. Tapi bagi mereka ini menguntungkan seperti itu. Jadi, nah ini yang kemudian, makanya ini kita perlu kerjasama. Ini kita harus diakui Mas, kita ini saat ini memang harus apa ya, kedaulatan digital kita itu rentan gitu ya.
kedaulatan digital kita ini rentan. Eh, kita ini nggak mampu untuk melawan platform-platform digital itu. Jadi harus hati ya bahwa kalau teman-teman yang di aktivis digital media itu bahkan mengatakan kita ini sedang dikolonialisasi oleh Amerika, tapi dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk kayak begini gitu loh. Ya, jadi ini bahaya memang. Nah, tentu aspek-aspek datanya itu ya dari kebijakan. Jangan kan gitu mas. Kemarin masih ingat ART, perjanjian dagang Amerika Serikat dengan Indonesia, ya kan? Itu yang terjadi. Ada beberapa pasal yang kaitannya langsung sama preferred ini, contoh sama media gitu kan. Tapi kita tidak bisa apa-apain gitu ya. Ini yang kita lakukan sekarang. Ini contohnya yang kaitannya sama publisher right itu menarik itu. Jadi apa yang ada tanggung jawab platform yang ada ditulis jelas-jelas itu secara detail di press kita kedua itu ya. Itu plak-plek dimasukkan di dalam perjanjian kemarin seperti itu. Yang itu akhirnya akan kita jadi menafikan posisi kita sebagai komite publisher seperti begitu. Jadi misalnya minta untuk dieksklud, ya, mereka itu harus dieksklud dari segala bentuk tanggung jawab platform itu. Oh, terus terang itu lobby-lobbynya luar biasa. Ya kita hadapi ini sebenarnya memang ya kekuatan yang luar biasa. Ya Amerika, pemerintah Amerika kan sangat impact kepada platform mereka karena mereka ini taxpayer yang paling tinggi gitu. Jadi apapun keinginannya mereka itu diakomodasi. Nah itu yang kemarin kita juga cukup kecewa gitu. Kita sempat sempat malah ngomong, kita sampai audiensi ini ke, pertama ya ke Komdigi dulu, habis itu ke Kemenko Perekonomian gitu ya. Karena tidak menyadari dan membaca detailnya ya, bikin perjanjian tapi tidak membaca detailnya. Wah ini plek-plek di perpres dipindahin di sini enggak seperti itu. Ya, posisinya memang sangat menguntungkan mereka dan tidak menguntungkan kita sama sekali. Itu kita harus bicara ke sampai ke pertahanan tuh. Ya ketemu Wamen Han pertahanan. Kita sampai ke ini kita tahu lah bahwa itu jargonnya sedikit-sedikit kan pertahanan apa lah ini, pertahanan digital kita ini bagaimana, kedaulatan digital itu bahasa yang kita sampaikan ke mereka supaya ngeh ini kita kondisinya luar biasa ini soalnya dijajahnya seperti begitu ya. Memang ini butuh effort bersama ya mas, tapi setidaknya eh, di tahap yang paling gampang ya menyadarkanlah teman-teman semua di sini kayak tadi itu tahu bahwa oh mereka sebenarnya bukan jurnalistik gitu kan. Jadi apa namanya, bergantung informasinya mereka begitu kan, seperti itu. Jadi media literasinya lah ditingkatkan gitu ya. Seperti itu. Tapi ini memang susah. Tadi kalau kita bicara komunikasi publik atau iklan, ini salah satu juga yang menarik ya, bahwa sejak efisiensi Prabowo itu ya, itu dampaknya luar biasa ke media karena dulu sempat juga apa penghasilan media itu berasal dari iklan-iklan layanan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, Pemkop, apa pemerintah daerah gitu ya. Nah, itu kan di era Prabowo itu dilarang, sehingga itu praktis tidak ada kemudian penghasilan dari iklan layanan masyarakat. Dan itu dampaknya juga luar biasa terhadap sustainability media. Jadi ini memang itulah ini juga tergantung situasi politik juga, tapi apa yang bisa kita lakukan ya ya seperti begini, mungkin kita mendiskusikannya, menyadarkan kita, terus meningkatkan literasi kita ya, mungkin itu jadi satu-satunya ikhtiar kita lah bisa itu dilakukan saat ini. Mungkin itu Mas Ari. Ya. Baik, Baik. terima kasih Pak Ambang. Baik, teman-teman, mungkin kita cukupkan sehingga di sini saja karena tidak terasa ini udah 1,5 jam Pak Ambang menjelaskan secara mengalir dari berbagai pertanyaan yang ada gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ambang untuk ilmunya dan juga pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami semua Pak. Gitu Pak. Sekali lagi terima kasih juga kepada rekan-rekan, mungkin boleh bantu kasih ini jempol terima kasih, kirimkan reaction digitalnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Iya.
Jadi saya juga mohon maaf juga Pak bila ada kekurangan kepada Pak Ambang dari Oke. teman-teman kelas PJJ ini. Mungkin ada yang sambil di perjalanan pulang Pak, ada juga yang mungkin sambil pentas, sambil syuting Pak, karena ada beberapa juga atlet juga mungkin lagi di luar negeri lagi persiapan pertandingan. Itu Pak, ada yang saya tahu di sini ada Nabilah Pak, Oh, runner up iya, iya, Indonesian iya. Idol Pak. Oh, oke. Ya, ya, ya. Ya, jadi Oke. mohon maaf kalau misalnya ini, tapi mereka menyimak Pak. Makanya nanti saya izin stop share, nanti rekaman ini akan saya upload di YouTube dan saya share kembali ke Baik. rekan-rekan semua. Sekali lagi Baik. terima kasih Pak Ambang, selamat malam. Terima kasih semuanya. Oke. Oh, Terima kasih izin Pak Amang. live. Oke. Terima kasih Terima Pak kasih. Ambang. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Salam.